Yesus kita baik, amin. Haleluya. Pada tahun yang baru ini, kita tidak akan masuk sendirian, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa, yang akan memegang tangan kita, yang akan memegang hidup kita untuk masuk untuk tahun yang baru ini. Amin, haleluya. Kita akan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Biar pada pagi hari ini, kita bersama dengan Tuhan, kita masuk kepada tahun yang baru ini. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi dan kekuatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Meskipun samar-samar di depan kita, meskipun masa hadapan kita samar-samar, tapi anak-anak di dalam Tuhan, anak Tuhan akan dipegang oleh Tuhan, dan masa depan kita cerah karena Tuhan ada bersama kita. Amin, haleluya. Mari pada pagi hari ini kita memuji Tuhan kita. Kita memuji kebesaran Dia. Kita memuji kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit bersama. Kita menyanyikan. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing. Singing great and mighty is His name. Praise Him. Praise with the sound of the trumpet. Praise with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth give a sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Lord is so good. Hallelujah. Sebab Engkau baik Tuhan. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Enter His gates. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Hallelujah. Enter His presence rejoicing. Singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth give a sound of praise. Sing with all their heart. Come on. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. He is so good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Jesus, Jesus the Son is exalted. Hallelujah. Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your head in praise. Raise your voice and sing. For the Lord is good. We sing it out. For you are good, Lord. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. He is so good. For the Lord is 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 good. And His mercy endures forever. One more time we sing out. For the Lord is good. Sebab Engkau yang baik Tuhan. Selamanya Engkau yang baik. Oh haleluya. For the Lord is good. And His mercy endures forever. He is so good. For the Lord is good. Haleluya. Engkau baik Tuhan. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy
哈利路亚。And His mercy endures forever. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus kita baik. Selamanya Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita akan menyanyikan satu lagu praise dalam bahasa Cina. Dan bahasa Cina dalam lagu ini dia membawakan, meskipun di hadapan kita sukar, tapi jika Tuhan di pihak kita, kita tidak harus takut. Sebab kita bukan jalan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan akan menuntun jalan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Haleluya. 望不天下走，天涯海角紧紧抓住我。主，我要跟你走，主，我跟你走，望不天下走，是因有苦紧紧跟随我。哈利路亚！各位弟兄姐妹们，你们会唱华语的，跟我们一起大声的唱好吗？跟耶稣讲，今天我要跟着耶稣，哈利路亚！主，你跟我走，主，你跟我走，望不天下走，天涯海角紧紧抓住我，我要跟你走，主，我跟你走，望不天下走。是往往自往，往主自主，有你跟着我，我害怕什么？因你战胜失望，打胜绝望，这信心的路我永不回头。开启我的眼，开启我的眼，星星的双眼，看那天使天君在身边，住在我的心，谦卑的聆听，你的话语深植在我心。大声一起唱，因你是往往自往。往往自往，因你是往往自往，哈利路亚，往主自主，有你跟着我，我害怕什么？因你战胜失望，打胜绝望，这信心的路我永不回头，这信心的路我永不回头，这信心的路我永不回头。Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, namanya Yesus Kristus. Oh haleluya. Jika Allah di pihak kita, tidak siapa yang kami takut Tuhan. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Oh haleluya. 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 我们要永远的跟随你，因为你是万王之王，万主之主。
要永远永远的跟随你，住在你的里面。哦，哈利路亚！我们赞美你，我们赞美你，因你是万王之王，王主之主，有你跟着我，我害怕什么？因你战胜失望，得胜君王，这信心的路我永不回头，这信心的路我永不回头。哈利路亚！这信心的路我永不回头。Selamanya kami mau mengikuti Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan dan segala Tuhan, Raja yang berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Oh, haleluya! Biar setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan, biar bumi dan di syurga memuji dan meninggikan Engkau, sebab Engkau layak, Engkau layak. Oh, haleluya! Kami sembah Kau Tuhan. Hadirannya kita menyembah Tuhan. Kami kata Engkau yang berdaulat. Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang Kau berdaulat. yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan hati kita. Kita angkatkan sembah suara kita menyembah Tuhan. Katakan Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat. Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa. Amin. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat.
syukur kita. Kita muliakan nama Yesus. Selama kami hidup Tuhan, tinggikan, muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Itu kerinduan kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan yang hidup. Kami sembah Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa. Selamanya Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Selamanya Engkau yang berdaulat dalam keluarga kami, di dalam hidup kami. Bapa, pasal ini kami datang di hadapan Engkau. Kami ucap syukur ya Tuhan buat penjagaan Engkau untuk tahun yang lepas. Dan kami ucap syukur ya Tuhan dengan anugerah Engkau, dengan kasih setia Engkau. Engkau membawa kami melangkah untuk tahun yang baru ini. Ya Tuhan, kami mungkin takut, kami mungkin risau, kami mungkin hilang hala tuju ya Tuhan. Tapi kami datang di hadapan Engkau ya Bapa, sebab kami tahu Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang memegang hidup kami. Saudara-saudari, pada pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan, di dalam bilik saudara dan saudari, mari kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan katakan, saya mau mengasihi Engkau Tuhan selamanya. Tidak kira apapun yang akan kita alami, apapun yang akan kita hadapi, tapi kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang terutama. Selamanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Kau yang terutama bagi kami Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kami Tuhan. Dalam hidup ini, Kami hanya mau meninggikan nama Engkau. tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, Kami mau memuliakan Engkau. muliakan Namanya. Haleluya.
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cintakan Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Pada pagi hari ini, pada saat ini, kami mau nyatakan dari hati kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita ambil waktu ini. Kita katakan jujur di dalam hati kita, ikhlas di dalam hati kita, dan segenap hati kita katakan, saya mau cinta Yesus. Nyanyikan bagi Tuhan. Kasih tahu dia, Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. sekali lagi katakan dengan iman yang berani, kita katakan, ya Tuhan, apapun terjadi Tuhan, kami katakan kami mau mencintai Engkau. Selamanya kami tetap mau mencintai Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, selamanya kami mau mencintai Engkau Yesus. Selamanya kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini sembah kami, hanya bagi Kau, hanya bagi Kau Tuhan. Amin, amin, haleluya. Berikan tepukan buat Tuhan Yesus kita. Saya mau cinta Yesus. I want to love Jesus. Saudara-saudari, shalom dan selamat pagi. Adakah kamu boleh mendengar saya? Shalom and good morning, brothers and sisters. Can you hear me? Kalau boleh, berikan saya thumbs up seperti ini. If you can hear me, can you give me a thumbs up like this? Okey, saudara-saudari, apa kabar anda semua? So how are you today, brothers and sisters? Saya tahu ada beberapa tempat banjir. I know that there are few places that actually flooded. Roundabout di luar rumah saya semalam ketinggian air seperti setinggi ini.
the roundabout in outside of my house, the water level actually go up around to my waist level. Puji Tuhan, pagi ini bila saya keluar, air tidak ada. I praise God that this morning when I came out, there is no more water. Namun begitu, pengerusi kita, Saudara Ken hari ini terperangkap dan dia tidak dapat datang ke gereja kerana kawasan luar rumah dia air masih tinggi. However, our chairperson this morning, our brother Ken is not able to be with us this morning due to the flood level is in his house is still high. Jadi di mana saja kamu berada pagi ini saudara-saudari, saya harap kamu jangan keluar bermain hujan ataupun bermain perahu. So wherever you are this morning, I hope and I pray that you don't go out to your house to play with water. Adakah anda semua sudah bersedia pagi ini saudara dan saudari? Are you all ready this morning, brothers and sisters? Saya berterima kasih kepada saudari Dana yang pertama kali menterjemah untuk saya. I thank God to Sister Dana, who is the first time to translate for me this morning. Okey, jadi saudara-saudari, hari ini kita masuk untuk kali keduanya kita masuk ke dalam MCO 2.0. So today we are actually for the second time we re-enter into MCO 2.0. Jadi ini bermaksud kita telah membawa masalah terbesar pada tahun 2020 masuk ke dalam tahun 2021. So this means that we actually bring the biggest problem in year 2020 into year 2021. Kita tahu bahawa gelombang kedua ataupun ketiga ini berlaku adalah kerana 2 ataupun 3 orang. And we all know that this third wave happened due to 2 or 3 person. Iaitu bermula daripada kes yang berada di penjara, kalau kamu masih ingat. In which it started the case in prison, if you can still remember. Dan hari ini, beberapa hari ini kita mendengar ribuan kes yang dilaporkan di media sosial. And now almost daily we heard of thousands of cases that happen in one day as reported in the social media. Dan semalam kita dengar kes paling tinggi setakat ni 4,000 lebih kes. And yesterday we hit the highest case so far, which is 4,000 cases a day. Jadi saudara-saudari, sekiranya kita tidak memainkan peranan kita walaupun dalam hal yang sangat kecil, kita akan terus terperangkap di dalam pandemik ini. So if all of us do not play our part and do not make any changes, we will continue to be trapped in this pandemic. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita ataupun kehidupan kerjaya kita. It's similarly with our spiritual life or even our career. Kalau kita tidak mengubah satu perkara yang kelihatannya sangat kecil, if we do not make the changes to a small matter, kehidupan rohani kita tidak akan berubah meskipun kita menyertai berpuluh-puluh online service setiap minggu. Our spiritual life will never be changed no matter how many online services we follow. Tidak kira betapa berdisiplinnya kita dalam pekerjaan kita, kerjaya kita juga tidak akan berubah. No matter how disciplined we are in our career will not change. Begitu juga dalam hal kita mendidik anak-anak kita, keibubapaan kita juga tidak akan berubah. Similarly in our parenting style as well, if we do not change, there will not be changes be seen as well. Jadi minggu lalu saudara-saudari, kalau kamu masih ingat, saudara PC memberitahu kita bahawa kita sekarang berada dalam satu siri yang baru. Last week, our brother PC has actually delivered the first part of the sermon and we are now in a new series. Perkara yang kecil, small matter, perbezaan yang besar. It bring big changes. Minggu lalu, saudara PC mendorong kita untuk mencari satu perkataan. Last week, our brother PC actually encouraged us to find a word ataupun satu firman Tuhan or a verse yang kita boleh doakan, yang kita boleh lakukan tahun ini, which we can pray about it and something that we can do for this year. Satu perkataan yang sangat kecil. One word that seemed very trivial. Berapa ramai di antara kamu yang telah mendapat perkataan itu? Boleh angkat tangan kamu ataupun bagi thumbs up kamu? Yeah, how many of us we have actually found that words? Can you just raise out your hand or just give a thumbs up? Atau kamu boleh tulis perkataan itu di ruangan komen. Or you can actually write down the word in the comment. Untuk kamu yang tidak mengangkat tangan ataupun tidak respon seperti mana saya. So for those of you who do not raise up your hand or you did not give any response, including myself, satu perkataan untuk kamu. I have one word for you this morning. Bertangguh. Procrastination. Begitu juga dengan firman Tuhan.
Similarly with the Word of God. Saudara-saudari, permulaan kecil ini penting kerana pemikiran kita dapat menjadi kata-kata. This small beginning is very important because our thoughts can become words. Kata-kata dapat menjadi tindakan. Our words can become actions. Tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Our actions can become a habit. Dan kebiasaan itu akan menentukan nasib kita di depan. And our habits can shape our destiny. Dan perkara-perkara kecil ini dapat menghasilkan perkara yang besar dengan cepat sekali. So all these little things can actually produce big things quickly. Jadi hari ini saudara-saudari kita akan melihat bahagian yang kedua daripada siri yang baru ini, So today we're going to look at the second aspect from this series, yaitu pemikiran. that is about our thoughts. Pemikiran kita adalah sangat penting saudara-saudari. Our thoughts is very important Kerana ia boleh mengawal apa yang kita lakukan. because it's actually control what we do after this. Kita akan lihat dalam Roma 12 ayat 2. We look at Romans chapter 12 verse 2. Kamu boleh baca dalam kitab kamu atau kamu boleh lihat di dalam bahagian Alkitab. You can look into the verse in Romans chapter 12 verse 2 in the Bible. Okey, saudari Dana boleh baca untuk kita dalam English. Okay, let's look at Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okey, Roma 12 ayat 2. Paulus mendorong jemaat Tuhan pada masa itu agar mereka mengubah pemikiran mereka agar mereka tidak menjadi seperti dunia. So Paul actually encouraged the church at that time to change their thinking so that they will not become like the world. Untuk mengubah pemikiran kita bukan hanya kerana kita adalah orang Kristian. To change our thinking is not because that we are Christian. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, pemikiran itu juga adalah sangat penting. Even though for those of us who do not know Christ, our thoughts is very important as well. Sebab kita bukan hanya berfikir bila kita melayani Tuhan, Because we have to think as we serve God, tetapi dalam pekerjaan kita, dalam hal mendidik anak-anak, kita juga perlu berfikir. in our career, in our parenting, we need to think as well. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana anda mengubah cara anda berfikir. So today we're going to look at how do you change the way you think. Kita pergi pada poin yang pertama, Let's go to the first point. menaklukkan pemikiran yang merosakkan. Capture destructive thoughts. Menaklukkan bermaksud kita menguasai. Capture means that we take into captive Oh, you conquer. or conquer. Okey, menaklukkan pemikiran yang merosakkan. We capture the destructive thoughts. Saudara-saudari, adakah anda tahu bahawa kehidupan anda akan sentiasa bergerak ke arah pemikiran yang paling kuat yang anda miliki? Brothers and sisters, do you know that your life will always move towards the direction of the strongest thought that you have? Kalau kamu hari ini berfikir, hari ini saya mau makan KFC. If today you think that I want to eat KFC, Nah, kamu akan berfikir, masuk tandas, saya mau makan KFC. when you go into the washroom, you'll think I want to eat KFC. Berada di depan laptop, kamu search KFC. In front of the laptop, you search for KFC. Di dalam handphone kamu download app KFC. In your handphone, you will download the app KFC as well. Apa yang akan kamu lakukan pada akhirnya? So what you will do next? Kamu akan makan KFC. You will eat KFC. Sebab pemikiran kita Because our thinking, akan membentuk apa yang akan kita lakukan. it will actually determine what we do next. Ribuan tahun yang lalu, salah seorang lelaki yang paling bijak dalam Alkitab, dia katakan seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Thousands of years ago, there's one of the wisest men in the Bible that he wrote this. For he is the kind of person who is always thinking about the cause. Jadi orang itu adalah Salomo dan dia tulis dalam Amsal 23 ayat 7. And this man is actually King Solomon who wrote in Proverbs chapter 23 verse 7. Saudara-saudari, pengetahuan yang paling besar adalah mengenali diri sendiri. Brothers and sisters, the greatest knowledge is to know about oneself.
Mengenali diri anda bermula dengan mengetahui apakah yang anda fikirkan. Getting to know yourself starts with knowing your mind. Pemikiran anda mempunyai kekuatan luar biasa untuk membentuk kehidupan anda dan juga kehidupan orang lain. Your thoughts have the tremendous power to shape your life and the life of other people as well. Kerana pemikiran dan penafsiran anda secara langsung juga akan mempengaruhi kepercayaan anda dan akhirnya tindakan anda. Because your thoughts and your interpretation will directly affect your belief and ultimately your actions. Henry Ford berkata seperti ini, sama ada anda fikir anda boleh atau tidak, ia adalah betul. Henry Ford said this, whether you think you can or not, it is right. Dengan kata lain, apa yang anda fikirkan adalah apa yang anda dapat. In another words, it says that what you think is what you get. Sebab itu sangat penting untuk kita mengetahui apa yang kita fikirkan. So that's why it's very important for us to know what we think. Jadi apa yang anda fikirkan saat ini, saudara-saudari? So what are you thinking about at this moment? Tunggu, jangan fikir untuk makan tengah hari. Wait, don't think about your lunch first. Kita dengar dulu firman Tuhan. Let's hear the word of God first this morning. Berikan kita sedikit masa pagi ini. Give us a bit of time this morning. Saudara-saudari, kalau kamu adalah dari generasi X seperti saya, Brothers and sisters, if you are from the X generation like me, ataupun generasi awal Y, or the early Y generation, kamu mungkin pernah dengar lagu ini. you may heard of this song before. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Let's give Sister Momo a clap. Pernah dengar? Have you heard of this song before? Pernah kan saudara-saudari? Jadi lagu ini memberitahu kita, apa kalau kamu fikir kamu boleh lakukan. Lagu ini tidak berhenti di situ, saudara-saudari. This song actually tells us if you think that you can almost do it. Dia katakan, engkaulah apa kau fikirkan, You are what you think. terkandung dalam pemikiran. It's all in your mind. Berfikir boleh melakukan, engkau boleh. Nah, If you think you can. saudara-saudari, jelas sekali. Kalau kamu fikir kamu boleh, kamu memang boleh melakukan. Brothers and sisters, it clearly tells us that if you think you can do it. Jadi kalau kita bersandar pada pemikiran yang kita boleh lakukan. If you think in your mind you can do it. Tetapi kalau kita berfikir ataupun bersandar pada masalah, maka kita akan diatasi oleh masalah kita. On the other hand, if we keep on thinking that we can't, we will be overcome by the problem itself. Sekiranya naratif pribadi kamu, di mana kamu selalu menganggap diri kamu adalah mangsa, maka kamu adalah mangsa. If your personal narrative is a story where you are always a victim, then you will always be one of the victim. Kalau kamu selalu berfikir, saya lah orang yang paling teruk di company, saya lah orang yang paling tidak pandai buat apa-apa di company, maka kamu akan menjadi seperti itu. If you always think that I'm the useless person in the company, then you will be the one. Tetapi jika anda yakin bahwa anda adalah seorang pemenang, But if you believe that you are an overcomer today, maka anda tahu bahwa anda boleh mengatasinya. Amin. and you know that you are able to overcome it, amen? Ingat saudara-saudari, hidup kita akan bergerak ke arah pemikiran terkuat kita. Brothers and sisters, remember, your life will always move in the direction of your strongest thought. Pagi ini saya mau kita mengaudit pemikiran kita. This morning, I want us to audit our thinking. Mungkin di bahagian note kamu boleh lihat ada skala 1 hingga 10 rasa bimbang ataupun memiliki kedamaian. In the note, you can actually find out this scale from 1 to 10, being 1 is worried and 10 is you feel peaceful. Kalau kamu kalau kamu rasa hari-hari kamu takut bank account kamu ada orang akan hack ke dalam bank account kamu, mungkin kamu boleh bulatkan 1 ataupun 2. If you every day you worried that your bank account will be hacked by someone, probably you can circle 1 or 2. Kamu bimbang pencuri akan masuk dalam rumah kamu masa kamu tidur. Setiap malam kamu risau. And you worry that every night when you sleep, you worry that the thief will enter into your house. Jadi kebulatkan 1, 2 ataupun 3. You circle 1, 2 or 3. Kamu langsung tidak risau apa-apa seperti Kelvin. If you never
worry of anything like our brother Calvin, kamu boleh bulatkan nombor 10. you can circle 10. Dan kamu boleh tahu di manakah kedudukan pemikiran kamu. So roughly you will know where your thinking is. Begitu juga dengan bahagian negatif dan positif. Similarly with the part about negative and positive, Hari ini kita tidak suka perkataan positif, betul? today we don't like the word positive, right? Itu kerana COVID. Due to COVID. Kalau kamu adalah orang yang negatif, maksudnya apapun orang buat, walaupun perkara yang baik, kamu akan lihat itu sebagai hal yang negatif. If you are someone that you never think of anything that is positive at all, Cawan yang air yang hampir penuh, kamu akan lihat dia hampir kosong. even the glass that you fill, you always see that it almost empty. Jadi kamu boleh bulatkan bahagian 1 ataupun 2. Then you can circle 1 or 2. Kalau kamu adalah seseorang seperti Annabelle, If you are someone like Annabelle, semalam saya tanya Annabelle, last night me and Annabelle, kamu ada nampak bag makeup saya kah? I asked Annabelle, can you see my back makeup? Annabelle tanya saya tidak nampak. Annabelle told me, I didn't see it. Dan dia bertanya, kenapa kamu mahu makeup? Then she asked me, why do you want to make up? Saya berkata, sebab esok saya mau pergi gereja. I told her, tomorrow morning I'm going to church. Dan Annabelle katakan seperti ini, And Annabelle said this, Mom, you no need makeup. You already pretty. Mom, kamu tidak perlu make up. Kamu sudah sangat cantik. Believe in your heart. Percaya dalam hati kamu. Wow, dia katakan seperti itu. Wow, she said like this to me. Sangat positif. She's very positive. Sangat positif yang mama dan bapa dia cantik dan handsome. She's very positive about her mom and dad is pretty and handsome. Jadi sama juga kalau kamu adalah orang yang sangat positif, kamu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. If you are someone who is very positive, you will not be affected by any negative issue around you. Kamu boleh bulatkan nombor 10. You can circle 10. Di saudara-saudari, Brothers and sisters, mesej ini adalah untuk semua kita di sini, melainkan dalam dua kolom tadi kamu membulatkan nombor 10. this morning the message is for you unless you have circled all 10 in the question just now. Sebab semua kita mempunyai masalah dengan pemikiran kita. Because all of us, we have problem with our thinking. Kita semua harus memiliki pemikiran yang lebih baik agar kehidupan kita dapat bergerak ke arah yang benar. We all need to have a better thinking so that our life can move in the right direction. Tetapi bagaimana kita boleh membentuk pemikiran kita sedemikian rupa? So how can we shape our thoughts in that direction? Bagaimana kita mau menjadi orang yang kita rindukan? How can we be someone that we desire to be? Yaitu mengubah apa yang perlu kita ubah. Is by changing what you need to change. Agar kita boleh memenuhi rencana yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. So we have to think of what is the plan that God have for us. Jadi kita menaklukkan pemikiran yang merosakkan kita. We have to take capture of every thoughts that destroy us. Kita lihat dalam buku yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 10 ayat 2 hingga 5. We want to look at the verse that Paul wrote in 2 Corinthians chapter 10 verse 2 to 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kerana senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish stronghold. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Terdapat dua perkataan yang sangat berkuasa di sini, saudara-saudari. There are two very unusual words in this Bible passage, brothers and sisters. Terdapat dalam ayat 4. Both are found in verse 4. Jadi yang pertama adalah perkataan kuasa. The first word is the word power.
Dalam bahasa Yunani dia disebut dunamis. which is in Greek word dunamis. Atau dalam bahasa kita hari ini disebut dynamite Or in our modern words today is called dynamite. atau bomb, okay, bomb, dynamite, bukan BTS punya dynamite. Okay, dynamite. Jadi perkataan seterusnya adalah benteng. The next word is the word stronghold. Dalam ayat 4 juga, In verse 4 as well, yang dalam bahasa Yunani disebut, saya tidak tahu sebutan saya betul ataupun tidak, ochuroma, OCHUROMA. yeah, which is in Greek word ochuroma. Jadi ochuroma ini hanya digunakan sekali sahaja dalam perjanjian baru, And this word ochuroma is only used one in the New Testament. yang bermaksud benteng. This is a word that's mean stronghold. Ataupun didefinisikan sebagai penjara. Or it can be called as a prison. Jadi dalam bahasa Yunani kuno, ia digunakan untuk menggambarkan tempat di kepala seseorang di mana mereka pergi untuk melarikan diri dari kenyataan. And this word is also used in the ancient Greek to describe a place in someone's head where they went to escape from reality. Jadi bermaksud kalau setiap hari kita berjalan sambil berkata, saya tidak boleh, saya tidak akan, saya tidak cukup bagus, saya tidak boleh kurus. So let's say when you're walking and keep telling yourself that I can't do it, I will not, I'm not good enough, I cannot slim down. Jadi anda sebenarnya hanya akan memperkukuhkan kubu anda, So all this you will just strengthen your own fortress, yaitu okoroma di kepala anda. which is the okuroma in your head. Penjara yang menghalangi kamu dan saya untuk hidup dalam realiti baru kehidupan yang Tuhan mahukan. Which is a prison that prevent you from living in the new reality of life that God wants for you. Setiap hari saudara-saudari kita boleh memanfaatkan kuasa yang Paulus nyatakan sebentar tadi. So every day we can be benefited by what Paul has said just now, Kekuatan dynamite. the power of dynamite. Kalau kamu tahu apa itu dynamite, boom begitu. So dynamite mean actually like boom. Kuasa Roh Kudus yang boleh membantu kita untuk menentukan sama ada yang di pikiran kita ini adalah sampah ataupun kebenaran yang indah. Which is the power of the Holy Spirit who can help us to determine whether what we think is a trash or a beautiful piece of truth. Jadi kita mau menaklukkan pemikiran yang merosakkan itu dan menjadikannya taklukkan Kristus di bawah kaki Yesus. So we want to conquer that destructive thought and make it subject to Christ, which is under the feet of Jesus. Saudara dan saudari, Brothers and sisters, 吃过豆腐吗？ have you eaten tofu before? 知道什么是臭豆腐吗？ Kamu tahu apa itu tofu busuk? 什么是炸豆腐吗？ Kamu tahu apa itu tauhu goreng? 我相信你们都知道。 Saya percaya kamu semua orang tahu. 有听过豆腐心吗？豆腐心是saya punya Ya, translator pun apa tidak itu tahu。 tofu, tauhu, hati tauhu? 豆腐心是心很软，你总是心太软，心太软，不是那种豆腐心。 Hati tofu itu maksudnya hati kamu sangat lembut. 豆腐心就是一点点就要生气， Hati taufu yang lembut itu macam sedikit-sedikit you marah. 一点点骂出话， Sedikit-sedikit kamu akan keluarkan kata-kata yang kesat. 一点点想要打人。 Sikit-sikit kamu rasa mau menumbuk orang. 豆腐心，我的豆腐心就是讲到，就是因为我们想到， Hati yang lembut itu maksudnya kita terfikir sesuatu. 我们想到哇，人家我老板骂我2句， Bila kamu terfikir, okay, bos saya marah saya hari ini. 明天我不要上班。 Esok saya tidak mau pergi kerja sudah. 我领袖 Pemimpin saya 对我不好， tidak bagus dengan saya. 我要离开教会。 Saya mau meninggalkan gereja. Hati tofu ini This
It's not easy to This, be. yeah, this soften, this soften heart. Hati tauhu ini The heart that is softened dipengaruhi oleh pemikiran kita. is affected by our thoughts. Karena apa yang ada di pikiran kita itu yang akan berlaku dalam tindakan kita. So whatever that is in our thoughts, it will determine our action. Kalau kita tidak menaluki pemikiran yang merosakkan kita ini, If we do not take captive of every thoughts that destroy us, tindakan kita juga akan memusnahkan kita. our action will also destroy us. Saudara-saudari, Brothers and sisters, saya percaya ada di antara kita di sini yang mungkin perlu stay at home, bekerja dari rumah. I believe that many of us here, we need to stay at home and we work from home. MCO yang dilanjutkan This extended MCO, menyebabkan kita tidak boleh bergerak dengan bebas di luar. it causes us not able to move freely as we want. Dan kita terperangkap di rumah. We are trapped at home. Banyak masa kita perlu banyak masa yang kita perlu luangkan di rumah. And a lot of time we spend at home. Dan bagaimana kita mahu pemikiran kita, bagaimana kita mau berfikir masa yang kita ada di rumah itu kita mahu maksimalkan dengan sebaiknya. So how can we actually maximize the time that we are at home? 有一些人跟我这样子讲， Ada sesetengah orang beritahu saya ini. 我看 YouTube 啊，看电话看到我发霉， Saya tengok YouTube, saya tengok phone sampai saya rasa saya berkulat. saya tidak malah 我就是天天看电话。 Setiap hari saya tengok phone, saya tengok phone. 弟兄姐妹们， Saudara dan saudari sekalian, 如果我们没有突破， jika kita tidak tupuh, penerobosan, kalau kita tidak ada penerobosan, kita akan menganggap ataupun merasakan masa kita di rumah adalah buang masa. if there's no breakthrough in us, we will feel like we are wasting our time at home. Tetapi kalau kita mengubah pemikiran kita walaupun kecil, If we are able to change the small thought in us, kita akan menjadi seseorang yang luar biasa. we will become someone that is extraordinary. Sebab itu kamu berkesempatan untuk melihat That's why you are able to see bini HK, saudari Patricia, wife to our brother HK, our sister Patricia. dia post masakan enak HK. She posts in Facebook those food that our brother HK like. Jadi saya percaya saudara HK menggunakan masa dia dengan baik. Dia tidak mahu pikiran, dia kata dia tidak mau pikiran yang menguasai dia. 我要看电话看到发霉，我要看电话看到发霉， tidak mau. So I believe that our brother HK has made good use of his time, that he do not want to stay moldy at home. Sebab itu dia menggunakan masa yang ada untuk menonton YouTube untuk memperbaiki cara masakan dia. So that's why he watched YouTube to improve his cooking skill. 你看到你想吃吗？ Adakah kamu mau makan bila kamu nampak? 我很想吃。 Saya mau. Jadi saudara-saudari, hal ini boleh berlaku bukan kepada HK seorang sahaja. Brothers and sisters, this thing not only can happen to our brother HK, Ia boleh berlaku kepada kamu dan kepada saya. it can happen to you and me. Kita boleh mengubah pemikiran kita daripada hal sudut negatif kepada hal yang positif. So we can change our thoughts from negative to positive. 让 YouTube 不要听好，不要让 YouTube 讲不要看 YouTube 看到发霉，让 YouTube 教你怎样做酸梅。 Dengar baik-baik. Jangan tengok YouTube sampai YouTube menjadikan kamu berkulat. Tapi tengok YouTube supaya kamu boleh jadi hamoy. Tetapi tengok YouTube untuk mengajar kamu bagaimana untuk membuat hamoy. Amen. Amin. Boleh saudara-saudari? Semua kita boleh lakukan. Haleluya. Termasuk Caleb yang kecil itu. Amen. All of us can do it. Amen. Including our Caleb. Kita pergi pada poin saya yang kedua hari ini.
We want to move on to our second point today. Mengarahkan pemikiran kita terhadap perkara-perkara rohani. Fix our thoughts on spiritual things. Cara kedua kita dapat mengubah cara kita berfikir adalah dengan mengarahkan pemikiran kita kepada hal-hal yang rohani. The second way we can change the way we think is by fixing our thoughts on spiritual things. Dalam surat Paulus kepada gereja awal dalam Filipi 4 ayat 8 hingga 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. In Philippians chapter 4 verse 8, finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Firman ini memberitahu kita, sekiranya kita menetapkan pemikiran kita tentang hal yang benar, apa yang terpuji, apa yang betul dan apa yang suci, kita akan mula melihat di mana sahaja hal-hal yang positif ini. This verse tells us that if you set your mind on what is true, what is praiseworthy, right and holy, you will begin to see it everywhere. Sekiranya kamu dan saya mulakan hari kita dengan berdoa, dengan bersukacita, dengan bersyukur, kita akan menemukan bunga madu. If you start your day with prayer, with joy, with gratitude in your heart, you will begin to discover honey. Actually I don't know, saya tak tahu macam mana sebutan dalam bahasa English, dia adalah NEC. Nectar. NECTA. Nektar ini adalah satu bahan yang sangat penting di dalam kosmetik ataupun kecantikan. So this nectar is a very important ingredient in cosmetic. So bermaksud ia adalah sesuatu yang sangat indah. It means that something which is very beautiful. Dan kalau setiap hari bila kita pergi bekerja kita mendengar radio dan kita gantikan saluran radio yang negatif itu dengan khotbah ataupun nyanyian lagu pujian dan penyembahan, kita akan menemukan kemanisan di mana sahaja. So every morning on your journey to work, if you replace the negative news from the radio channel with great music or even your favorite sermon, you will find that you will begin to see the sweetness and truth around you. Anda akan melihat Tuhan di mana-mana. You will see God everywhere. Dan kamu pun boleh bertindak seperti mana Yesus. And you will have the opportunity to act like Jesus everywhere you go. Berpeluang untuk menjadi seperti Yesus. The opportunity to be like Jesus. Kerana kita telah berfokus ataupun kita telah mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang rohani. Because we have fixed our thoughts on Jesus. Saudara-saudari, dan semua ini kalau kita mau lakukan, ia harus bermula dengan satu pemikiran yang kuat. And if we want to do all this, it all starts with a strong thought. Bila saya katakan bila saya mengatakan mengarahkan pemikiran kita terhadap perkara-perkara yang rohani, saya tidak bermaksud 24 jam kita berfikir tentang tentang Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang apa sahaja yang keluar daripada mulut kita adalah semua yang berkaitan dengan Tuhan, Roh Kudus dan sebagainya. When I say that fix your thoughts on spiritual things, it doesn't mean that daily 24 hours you keep on thinking about spiritual things. Bukan bermaksud bangun pagi kita akan cakap, wah, bagaimanakah dengan pelayanan saya, dan selepas setengah jam kemudian, wah, apakah ya firman Tuhan hari ini, dan bermaksud 24 jam kita baca firman Tuhan saja. It doesn't mean that every day 24 hours as we wake up we think about the word of God, and then after breakfast we also keep on thinking about the word of God. Sebab saya percaya itu bukan tujuan Tuhan mencipta kita. That is not the purpose that God created us. So saya percaya kita masih perlu menjalankan tugas kita sebagai seorang pekerja di syarikat kita. And we still have to fulfill our responsibility as an employee in our company. Dan peranan sebagai seorang ibu atau bapa dalam keluarga kita.
our role as a father or mother in the family. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah penting. Whatever we do is very important. Contohnya saudara-saudari, For example, menanam sayur. when you plant veggie, Adakah menanam sayur itu kedengarannya rohani? adakah? Is that something spiritual when you plant vegetables? Langsung tidak, betul? It's not. Tetapi kalau kita menanam sayur dan kita selepas kita tanam sayur itu kita pungut hasilnya dan kita beri kepada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, dalam masa yang sama kita menginjili mereka, kita menyatakan kasih Tuhan, itu adalah rohani. But as we plant the veggie and eventually as we harvest, we bless it to our neighbors or our friends. And through this action, we are able to evangelize to them or even share the love of Christ to them. Apa yang kita lakukan itu mungkin kelihatannya tidak rohani. Whatever this process that we do, it seems not spiritual, Tetapi penghujung dia, ia haruslah rohani. but at the end of it, it needs to lead us to something spiritual. Sama juga saudara-saudara, saya tahu ada ramai di antara kamu yang kamu sudah mula membuat kek di rumah, buat biskut di rumah. Brothers and sisters, I know that a lot of you have started to do baking or even cookies at home. Membuat kek langsung tidak rohani. Baking cake is not something spiritual. Tetapi kalau kamu menggunakan kek itu untuk kamu berikan kepada seseorang dan kamu menyatakan kasih Tuhan, itu adalah rohani. But if you bless someone with the cake that you bake, that is something spiritual. Jadi saudara dan saudari, Brothers and sisters, banyak hal yang kita boleh pikirkan, bagaimana kita boleh mengarahkan pemikiran kita kepada sesuatu yang rohani. there are a lot of things that we can think of as how we are able to fix our thoughts on spiritual things. Saudara dan saudari, setelah kita mengetahui satu perkataan kita, Brothers and sisters, once we know the one word kita menemukan satu ayat untuk kita, and we find one sentence for ourselves, kita mau mula berdoa dan memikirkan satu pemikiran kita. we need to begin to pray and think of one of our thoughts. Kita ingin menyatukan sesuatu yang akan membantu menyatukan satu kata dan satu kata dan satu ayat kita lebih jauh ke dalam jiwa kita. We need to find something that is able to unite that one word and one sentence deep into or further into our soul. Kita mula memikirkan perkara yang sama berulang kali melalui keseluruhan proses ini. And we'll begin to think of the same thing over and over again through this process. Contohnya, kamu mungkin boleh fikirkan roh yang ada dalam kamu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. For example, you can think that the one who is in you is greater than the one who is in the world. So Kristus dalam diri saya lebih kuat, lebih mengasihi, lebih banyak memberi, lebih banyak daripada apa sahaja yang dapat saya temukan dalam budaya di sekitar saya. In other words, it tells us that Christ in me is stronger, more loving, more giving, more than anything I can find in the culture around me. Saya tidak tahu apa yang anda fikirkan hari ini saudara-saudari. I do not know what you are thinking today. Yang mungkin adalah bukan dengan kekuatan atau kuasa saya tetapi oleh roh Tuhan. Not by my strength or power, but by the Spirit of God. Ataupun kamu boleh katakan, oh saya adalah seorang pemberi. Or you may think that I'm a giver. So maksud saya, ini adalah pemikiran kamu. Kamu sudah tentukan ini adalah pemikiran kamu. What it means that you have set these thoughts in your mind. Kamu katakan, saya adalah seorang pemberi. You tell yourself that I'm a giver. Walaupun kamu belum memberi. Even though you have not learned to give yet. Saya mau percaya ia adalah lebih baik memberi daripada menerima. We want to believe that it is more blessed to give than to receive. Dan dalam pikiran kamu mahu berfikir dan kamu mahu lekat dalam pikiran kamu dan kamu katakan, walaupun saya sendiri tidak berkecukupan, saya mau memberi. You start to have this thinking in your mind that even though I have not started to learn to be a giver, but I want to start with thoughts in my mind. Jadi ini adalah satu lagi tugasan kamu selain daripada apa yang saudara PC telah nyatakan minggu lalu. So this will be your task for this week, beside what our brother PC has told us last Sunday. Mencari satu pemikiran. To find a thought, one thought.
satu pemikiran yang kuat yang dapat membimbing hidup anda untuk tahun ini. A strong thought that will be able to guide your life throughout this year. Kerana hidup anda akan sentiasa bergerak ke arah pemikiran terkuat anda. Because your life will always move towards the direction of your strongest thought. Ingat saudara-saudari, pikiran anda membentuk kata-kata anda. Remember that, brothers and sisters, your mind can help to shape your words. Kata-kata anda dapat membantu mengubah tabiat anda, dan apabila anda mengubah tabiat anda dapat mengubah nasib anda sendiri. Your words can help to change your habit, and when you change your habit, you can change your own destiny. Anda tidak akan tersekat kerana anda melakukannya melalui Kristus. You will not be stuck because you can do all things through Christ. Percaya dengan Tuhan agar kamu dapat mengendalikan semua ini. You can trust God that you can handle all this. Saya percaya saudara-saudari, dengan pertolongan Tuhan, kamu dan saya kita akan mendapat keberanian untuk menjadi orang yang selalu kita rindukan. Brothers and sisters, I believe that with God's help, you and I are able to have the courage to be the person that you always desire to be. Dan ia bermula dari kecil. And it all starts small. Perkara-perkara kecil yang selalunya tidak dapat dilihat oleh seseorang, selalunya akan menghasilkan perkara besar yang diinginkan oleh semua orang. It's often the small things that no one sees that result in the big things that everyone wants. Jadi saudara-saudari, saya percaya kita semua boleh mengubah pemikiran kita. Brothers and sisters, I believe that all of us can change our thoughts. Ia tidak senang, saya tahu. I know it's not easy, Tetapi selagi kita mahu melakukannya, kita boleh lakukan. but so long as we want to do it, we can do it. Ingat, kalau kamu rasa kamu tidak boleh lakukan, Remember, brothers and sisters, when you feel that you cannot do it, kembali kepada sumber kekuatan kita. let's go back to the source of our strength. Cari wajah Tuhan, Look for the face of Jesus, karena Dia yang memberikan kamu dan saya kekuatan yang luar biasa. because He's the one that will give us the extraordinary strength. Saudara-saudari, Brothers and sisters, saya akan tinggalkan kamu dengan satu perkataan ataupun satu frasa yang orang Sabah selalu sebut. I will leave you with one word or one phrase. Kamu dan saya, You and I, kita boleh berubah. Amin. we can Berubah. change. Kita boleh mengubah pemikiran kita. We can change our thoughts. Orang Sabah bilang, dari kau saja baitu. Yeah, that's the phrase that our Sabahan always say is from you. Ini susah mau translate, sorry. Ya, dari kau saja baitu. It's all from yourself. Jadi saudara-saudari, ini saja yang saya ingin kongsikan dari hati saya pagi ini. So brothers and sisters, this is all I want to share from my heart to you this morning. Saya harap bahasa Cina saya tidak mengelirukan kamu. I hope that my Mandarin don't confuse you. Dan saya mau mencabar diri saya And I want to challenge myself untuk mengubah pemikiran saya, to change my thoughts bahwa saya juga boleh berkhotbah dalam bahasa Mandarin. Amin. so that one day I can preach in Mandarin. Amen. Haleluya, saudara-saudari, terima kasih kerana menyertai kita pagi ini. Thank you, and brothers and sisters, for joining us this morning. Kita bersukacita kerana kamu adalah orang yang setia. We praise God that for you are faithful. Dan sebelum saya bukan berlari ya, sebelum saya meninggalkan ruangan ataupun pentas ini, Before I leave this stage, saya mau buat sedikit pengumuman. I would like to make some announcement. Seperti mana yang telah dikongsi ataupun ditulis oleh pastor pada awal kebaktian kita pagi tadi, mungkin ada di antara kita yang tertinggal. As shared earlier by our Pastor Anthony in the comment this morning, Pastor Wilson secara rasminya telah telah mengambil alih peranan presiden daripada Pastor Simon. Pastor Wilson has officially taken over the leadership baton from Pastor Simon. Okay, jadi bermaksud Pastor Simon sekarang bukan lagi presiden kepada Gereja Pengharapan, Pastor Simon no longer the president of him, tetapi dia adalah salah seorang
elders. Penatua. And now Pastor Simon function as the elder of HIM. Jadi kita mahu percaya kepada pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam pergerakan Hope 2.0 ke 3.0 ke tidak pasti. So we want to believe for God to work extraordinary in our hymn movement from now onwards. Jadi kita mau berdoa bersama-sama saudara-saudari. Ini adalah permulaan baru untuk pergerakan kita. So we want to pray together, brothers and sisters, as this is a new beginning for our movement. Sama-sama kita membangunkan gereja Tuhan. Together we want to build our church. Jadi saudara-saudari, itu saja pengumuman dari saya. That's all my announcement for this morning. So minggu depan kita akan berbaktian kita dalam masa yang sama. I'll see you again next week, Dan same time. Tuhan memberkati kamu. God bless you. Jaga diri, Stay safe. patuhi SOP, Continue to abide to SOP. jangan ke sana ke sini. Jangan kesana kesini. Tuhan berkati. God bless.